Kisah dan asal-usul Desa Raja Galuh, Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka. Pada zaman dahulu kala, Desa Raja Galuh adalah sebuah kerajaan di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Saat itu, Kerajaan Raja Galuh di bawah tampuk pimpinan seorang raja yang terkenal di Jaya Sakti Mandraguna. Agama yang dianutnya adalah agama Hindu. Pada tahun 1482 Masehi, Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati mengembangkan kekuasaan dan ajaran agama Islam di Tatar Pasundan. Namun dari sekian banyak kerajaan di Tatar Pasundan, hanya kerajaan Raja Galuh yang sulit ditundukkan. Setelah kerajaan Cirebon memisahkan diri dari kerajaan Pajajaran, maka pembayaran upeti dan pajak untuk kerajaan Cirebon pun dibebaskan. Namun untuk Kuningan, pajak dan upeti masih berlaku. Untuk penarikan pajak dan upeti dari Kuningan, Prabu Siliwangi mewakilkan kepada Prabu Cakraningrat dari kerajaan Raja Galuh. Akhirnya, Prabu Cakraningrat mengutus patihnya yang bernama Adipati Arya Kiban ke Kuningan. Namun ternyata, Adipati Kuningan yang bernama Adipati Awangga menolak mentah-mentah, tidak mau membayar pajak dengan alasan bahwa Kuningan sekarang masuk ke wilayah kerajaan Cirebon yang sudah membebaskan diri dari kerajaan Pajajaran. Sebagai akibat dari penolakannya, maka terjadilah perang tanding antara Adipati Awangga dengan Adipati Arya Kiban. Dalam perang tanding keduanya sama-sama dijaya, kekuatannya seimbang, sehingga perang tanding tidak ada yang kalah dan menang. Tempat perang tanding sekarang dikenal dengan Desa Jalaksana, yang artinya jaya dalam melaksanakan tugas. Perang tanding tersebut dapat didengar oleh Syekh Syarif Hidayatullah, yang kemudian beliau mengutus anaknya Arya Kemuning yang dikenal sebagai Syekh Zainal Akbar alias Brata Kalana untuk membantu Adipati Awangga dalam perang tanding. Dengan bantuan Arya Kemuning, akhirnya Adipati Arya Kiban dapat dikalahkan. Adipati Arya Kiban melarikan diri dan menghilang di daerah pesawahan di sekitar Talagermis. Sebagian prajuritnya ditahan dan sebagian lagi dapat meloloskan diri kembali ke Raja Galuh. Semenjak kejadian tersebut, kerajaan Raja Galuh segera menghimpun kekuatan kembali untuk memperkokoh pertahanan manakala ada serangan dari kerajaan Cirebon. Sebagai pengganti Adipati Arya Kiban ditunjuknya Arya Mangkubumi Demang Jagapati, Demang Raksapura, dan dibantu oleh Patih Loa dan Dempu Awang. Keduanya berasal dari daratan Cina. Syekh Syarif Hidayatullah melihat kerajaan Raja Galuh dengan mata hatinya, berkesimpulan bahwa kerajaan Cirebon tidak akan dapat menaklukkan Raja Galuh kecuali dengan taktik yang halus. Hal ini mengingat akan kesaktian Prabu Cakraningrat. Akhirnya Syekh Syarif Hidayatullah mengutus 3 orang utusan, yaitu Syekh Magelung Sakti, Pangeran Santri, Pangeran Dogol, serta diikutsertakan ratusan prajurit. Pengiriman utusan dari Cirebon dengan segera dapat diketahui oleh Prabu Cakraningrat. Beliau pun segera menugaskan Patih Loa dan Dempu Awang untuk menghadangnya. Saat itu pun terjadilah pertempuran sengit, namun prajurit Cirebon dapat dipukul mundur. Melihat prajurit Cirebon kocar-kacir, maka majulah Syekh Magelung Sakti, Pangeran Santri, Pangeran Dogol, dan terjadilah perang tanding melawan Patih Loa dan Dempu Awang. Perang tanding tak kunjung selesai karena kedua belah pihak seimbang kekuatannya,
yang akhirnya pihak Cirebon tidak mendekati daerah Raja Galuh, begitupun sebaliknya. Atas kejadian ini, Prabu Cakraningrat segera mengutus Patih Arya Mangkubumi, ditugaskan untuk menancapkan sebuah tumbak trisula pada sebuah lubuk sungai di sekitar tempat terjadinya perang tanding. Akibat tancapan tombak tersebut berubah menjadi panas dan dapat membahayakan bagi prajurit Cirebon manakala menyeberangi sungainya. Kejadian tersebut mengundang marahnya pihak Cirebon. Nyimas Gandasari cepat bertindak dengan kesaktiannya. Beliau mengencingi sungai tersebut, serta merta air sungai pun tidak berbahaya lagi, walaupun airnya tetap panas. Namun tempat tersebut dikenal dengan nama Desa Kedung Bunder. Setelah kejadian itu, Syekh Magelung Sakti dan kawan-kawan serta prajuritnya berupaya mendekati kota Raja Galuh. Rombongan kemudian berhenti di tepian kota Raja Galuh, membuat perlindungan sebagai tempat pengintaian. Tempat tersebut berada di sekitar Mindi, yang sekarang dikenal dengan Hutan Tenjo. Pada saat bersamaan, Syekh Sarip Hidayatullah mengutus pula Nyimas Gandasari. Ia ditugaskan untuk menggoda Prabu Cakraningrat dengan harapan Nyimas Gandasari dapat melarikan jimat Bokor Mas atau Kandaga Mas sebagai jimat andalan kesaktian Prabu Cakraningrat. Saat mendekati wilayah Raja Galuh, Nyimas Gandasari menyamar sebagai pengemis dan ia pun selamat luput dari pengawasan prajurit Raja Galuh. Begitu masuk pinggiran kota Raja Galuh, peran penyamarannya dirubah menjadi ronggeng keliling. Di pinggiran kota tersebut dikenal sebagai nama Desa Lame. Gerak-gerik Nyimas Gandasari tidak terlepas dari pengawasan dan pengintaian Syekh Magelung Sakti dan kawan-kawan. Ketenaran Nyi Ronggeng begitu cepat meluas, baik dari kecantikannya ataupun lemah gemulai tariannya yang mempesona. Berita ketenaran Nyi Ronggeng sampai pula ke istana. Usai Nyi Ronggeng mempertunjukkan kebolehannya, tanpa diduga, ternyata sang Prabu Cakraningrat langsung terpikat hatinya. Gelagat perubahan yang terjadi pada Prabu Cakraningrat segera diketahui oleh anaknya Nyi Indang Sari. Dinasehatilah ayahnya agar jangan terpikat oleh Nyi Ronggeng. Namun nasihat Nyi Putri ternyata tidak digubris, diacuhkan. Bahkan sang Prabu berkenan mengajak Nyi Ronggeng masuk ke istana. Malahan beliau sampai mengajak tidur bersama. Nyi Ronggeng menolak ajakan terakhir dari sang Prabu Cakraningrat. Nyi Ronggeng pun dapat mengabulkan ajakan beliau untuk tidur bersama, asal dengan syarat Prabu Cakraningrat terlebih dahulu memperlihatkan ajimat andalannya, yaitu jimat Bokor Mas. Syarat tersebut disetujui oleh sang Prabu, maka diperlihatkanlah ajimat tersebut. Serta merta diraihlah ajimat tersebut oleh Nyi Ronggeng. Bertepatan dengan itu, tiba-tiba sang Prabu ingin buang air kecil. Maka pada kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Nyi Ronggeng. Bokor Mas langsung diambil dan dibawa lari saat sang Prabu sedang buang air kecil. Di luar, Nyimas Gandasari dihadang oleh seekor banteng besar penjaga istana. Namun dengan kesaktiannya ia lolos dari amukan banteng tersebut. Kejadian tersebut terlihat oleh Syekh Magelung Sakti dan kawan-kawan. Banteng itu pun ditebasnya dengan pedang sampai putus lehernya. Kendatipun kepalanya sudah terpisah dari badannya, namun kepala banteng tersebut masih bisa mengamuk menyeruduk membabi buta. Namun akhirnya kepala banteng tersebut terkena tendangan Syekh Magelung Sakti hingga melayang dan jatuh di daerah Ciledug yang sekarang dikenal sebagai Desa Hulu Banteng. Sedangkan badannya lari ke arah utara sampai akhirnya terjerembab ke sebuah lubuk sungai yang sekarang dikenal sebagai Desa Lewi Munding.
prajurit Cirebon terus menyerbu kota Raja Galuh. Pertahanan Raja Galuh sudah lemah sehingga Raja Galuh mengalami kekalahan. Prabu Cakraningrat sendiri melarikan diri ke kota Talaga, bergabung dengan Prabu Pucuk Umum, yang kemudian keduanya pergi menuju Banten atau Ujung Kulon. Sementara anaknya, Nyi Indang Sari tidak ikut serta dengan ayahnya karena rasa jengkel sebab saran-saran Nyi Putri Indang Sari tidak didengar oleh ayahnya. Nyi Putri Indang Sari sadar apapun kesalahan yang dilakukan oleh Sang Prabu Cakraningrat, Sang Prabu adalah ayah kandungnya yang sangat dicintai. Ia pun berniat menyusul ayahnya. Namun di tengah perjalanan Nyi Putri dihadang oleh prajurit Cirebon yang dipimpin oleh Pangeran Cakrabuana. Nyi Putri Indang Sari dan pengawalnya ditangkap dan kemudian diadili. Pengadilan akan membebaskannya bagi hukuman Nyi Putri dengan syarat mau masuk Islam. Akhirnya semua pengawalnya kemudian masuk Islam, tapi Nyi Putri sendiri menolaknya. Maka Nyi Putri Indang Sari ditahan di sebuah gua. Di tempat lain, menghilangnya Adipati Arya Kiban yang cukup lama akibat kekalahan oleh Adipati Awangga saat perang tanding. Timbul kesadarannya untuk kembali ke Raja Galuh untuk menemui Prabu Cakraningrat untuk meminta maaf atas kekalahannya. Namun yang ia dapat hanyalah puing-puing kerajaan yang sudah hancur luluh. Ia pun menangis, sedih penuh dengan penyesalan. Ia merenungkan nasibnya di pinggiran kota Raja Galuh. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan nama Batu Jangkung. Di tempat ini, akhirnya Prabu Arya Kiban ditangkap oleh prajurit Cirebon, kemudian ditahan dan dipenjarakan bersama Nyi Putri Indang Sari di sebuah gua yang dikenal dengan nama Gua Dalem yang berada di daerah Kedung Bundar, Palimanan. Dikisahkan bahwa Nyi Putri Indang Sari dan Adipati Arya Kiban meninggal di gua tempat ia dipenjarakan atau Gua Dalem, dan kisah lainnya keduanya dikabarkan menghilang. Sebelum Indonesia merdeka, kota Raja Galuh menjadi ibu kota kewadanan yang mencakup 3 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Raja Galuh, Sukahaji, Lewi Munding. Kecamatan Raja Galuh menjadi pusat pemerintahannya di Desa Raja Galuh Lor, yang saat itu luas wilayahnya mencakup 25 desa. Perkembangan penduduk yang semakin meningkat terjadi pemekaran yang berakibat pula adanya pemekaran desa. Kecamatan baru hasil pemekaran yaitu Kecamatan Sumberjaya. Beberapa tahun kemudian disusul pula Palasah sebagai kecamatan dengan adanya 2 kecamatan hasil pemekaran. Maka desa-desa yang termasuk wilayah Kecamatan Raja Galuh hanya tersisa 21 desa. Sekitar tahun 1995, Kecamatan Raja Galuh dimekarkan pula dengan dinyatakan Sindangwangi sebagai kecamatan. Dengan pemekaran tersebut, sekarang Kecamatan Raja Galuh luas wilayahnya terdiri dari 13 desa, tepatnya pada tanggal 14 Juni 1982 sebelum pemekaran. Kecamatan Sindangwangi, Desa Raja Galuh Lor dimekarkan. Dari hasil pemekaran itulah terlahir desa yang baru, yaitu Desa Raja Galuh. Wallahu a'lam.